Sobat Telok Kaizen. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita eh, bersama Joshua dan saya, Gibran ya. Di sini kita sudah eh, pada podcast kedua, episode kedua ya. Kita akan membahas biosentrisme Albert Schweitzer. Barangkali kalau teman-teman pelajari etika lingkungan, biosentrisme itu salah satu paham, salah satu cara pandang untuk melihat relasi antara manusia dan alam sekitarnya. Jadi eh, di sini ada kaitannya dengan satu tokoh yang namanya Albert Schweitzer. Dia adalah seorang pemikir, seorang filsuf, seorang pendeta ya, seorang teolog asal dari Jerman gitu. Em, yang dampaknya sebetulnya amat luas. Tetapi kalau di dalam diskursus filsafat terutama ya di Indonesia, barangkali belum begitu menyeruak, ya, belum begitu arus utama, belum menjadi pengetahuan umum banyak eh, di orang-orang di lingkaran filsafat. Padahal kalau kita lihat misalnya dampaknya itu sampai ke kami pernah bahas ya sobat ya eh, tentang Rachel Carson itu yang menulis apa eh, eh, musim yang kemudian karyanya itu menjadi inspirasi eh, dan memantik apa gerakan pro lingkungan baik di barat maupun di dunia begitu ya. Eh, jadi kalau kita lihat di dalam buku itu terutama di pengantarnya itu eh, kita melihat eh, Rachel Carson mengutip eh, kata-kata Albert Schweitzer ya dari satu karyanya yang besar dan nanti akan dibahas oleh eh, Joshua. Tapi di sini untuk pengantar eh, kita semua, eh, di sini kita akan mencoba mengulik, menggali, menguak begitu ya apa relasi antara etika lingkungan, cara pandang etika lingkungan biosentrisme dan tokoh yang bernama Albert Schweitzer ini. Mungkin barangkali bisa dibuka dulu, Joshua, bisa direspon ya. Oke. Terima kasih atas sambutannya, Bu Farhan. Eh, Selamat malam ya, kalau sekarang malam sih. Salam sejahtera. Iya, Nah, mungkin selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Eh, saya memperkenalkan diri lagi, saya Joshua. Sini giliran saya menjadi narasumber ya. Eh, yang pertama saya mau sampaikan itu mengenai etika lingkungan, karena akhir-akhir ini lagi rame ya soal etika lingkungan ya, apalagi soal debat kemarin tuh sempat menyinggung etika lingkungan dan isu-isu negara kita itu lagi berkutat di iklim, perubahan iklim dan etika lingkungan. Jadi saya pikir cukup relevan lah untuk kita bahas sekarang ya. Dan tahun lalu itu saya dengan Bung Farhan sempat mengkaji ya mengenai etika lingkungan biosentrisme ini. Jadi saya pikir lumayan luas lah khazanah kami untuk membahas soal biosentrisme ini. Tetapi kami akan membuat etika lingkungan ini dalam beberapa video ya. Untuk pertama ini paling kita bahas pengantarnya dulu. Nah, ini apa? Kalau kalian pernah nonton Avengers, itu pasti kalian tahu lah
debat moral antara Thanos dan The Avengers ya. The Avengers kan nggak pengen tuh dibagi setengah manusianya. Tetapi Thanos itu menurut saya dia melihat the whole picture ya. Eh, alam semesta ini kalau manusia terlalu banyak kan jadinya merusak gitu. Itu posisi moral dari seorang Thanos, dan menurut saya sebenarnya kalau kita melihat ya dari sudut pandang yang lebih luas gitu, tidak secara individu, ya Thanos ada benarnya gitu. Bahwa kita ini ya layaknya hama lah gitu, yang malah merusak. Hanya kan karena kita spesiesnya itu manusia secara subjektif, jadinya kita mungkin ada perasaan ya bahwa oh, kok kejam sekali gitu. Eh, Memusnahkan setengah gitu. Padahal itu demi keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Nah, kembali ke topik, eh, Albert Schweitzer ini adalah salah satu pelopor dari biosentrisme. Eh, Biosentrisme itu adalah salah satu eh, dia itu adalah salah satu paham etika lingkungan yang memfokuskan posisi moral itu tidak hanya pada manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Sebenarnya masih banyak lagi isme-isme yang lain dari etika lingkungan, tetapi untuk kali ini kita lebih bahas soal biosentrisme. Biosentrisme ini kalau secara apa keberangkatan sejarah dari pembahasan teori Albert Schweitzer, dia itu berangkat dari penolakan terhadap antroposentrisme. Jadi antroposentrisme ini kalau bisa dibilang ya sampai sekarang sih masih memusatkan yang punya value, yang punya moral, yang punya hak itu cuma manusia saja gitu. Kita tidak memperhatikan lagi yang lain. Cuma manusia aja yang nggak boleh disakiti, nggak boleh dilanggar haknya. Tetapi makhluk-makhluk hidup yang lain itu ya ya udah terserah gitu mau diapain gitu. Kemarin saya beberapa kali menonton ya beberapa konten dari Guru Gembul dan Rocky Gerung juga membahas hal yang sama nih beberapa hari yang lalu ya. Kalau yang saya highlight itu salah satunya si Guru Gembul itu membahas soal bagaimana eh, apa manusia itu menjadi ini menjadi perusak dari ekosistem kita gitu. Karena semakin bertambahnya jumlah manusia yang sekarang kurang lebih berapa ya? Udah udah 10 kali lipat dia bilang yang daripada seharusnya idealnya manusia di bumi itu berapa gitu, 500 juta itu paling ideal, sedangkan kita udah miliaran ya. Nah itu terjadilah ketidakseimbangan ekosistem di bumi ini, sekaligus juga di eh, mempengaruhi iklim juga dalam dalam beberapa dekade terakhir. Nah, dari pemikiran Albert Schweitzer ini, dia itu yang satu poin yang saya fokuskan itu, dia itu berangkat dari mengkritik René Descartes. Descartes mengatakan kan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, Schweitzer mengkritik itu bahwa pemikiran itulah yang menjadikan manusia itu heartless lah dalam tanda kutip, tidak punya hati lah istilahnya, karena dia jadi semacam pemikiran skeptis tetapi dia sekaligus juga dogmatik gitu. Aku berpikir maka aku ada. Nah, apa yang dipikirkan gitu? Descartes tidak menentukan objeknya sehingga implikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita jadi semena-mena gitu, sewenang-wenang.
Jadi karena yang kita hargai cuma pikiran kita aja, gitu. Kita tidak, memperhatikan gitu, apa sih, elemen-elemen dasar yang paling penting dalam hidup kita gitu. Nah, Switzer menambahkan bahwa harus ada objek nih dari, harus ada objek dari pemikiran itu, aksiomnya. Nah, pada akhirnya Switzer mengatakan bahwa aku adalah kehendak untuk hidup gitu. Aku ini kehendak untuk hidup. Nah, itu elemen dasar dari kita gitu. Kita ini punya kehendak untuk hidup. Nah, yang punya kehendak untuk hidup ini siapa gitu. Yang punya kehendak untuk hidup ini bukan cuman kita gitu ternyata. Yang punya kehendak hidup untuk hidup itu ada hewan dan tumbuhan juga, karena mereka juga merasakan kehidupan itu. Nah, jadi dia mengubah dogma, "Aku berpikir maka aku ada," dogma ya dalam tanda kutip, menurut versinya Schweitzer menjadi, "Aku adalah, kehendak untuk hidup yang hidup di tengah kehendak yang untuk hidup," gitu. Jadi dengan itu kita jadi sadar nih, kita itu, sebagai objek gitu, bukan subjek lagi. Jadinya kita berpikir secara, rasional ya, bahwa yang hidup itu bukan hanya kita aja. Dan menurut Schweitzer, ini tuh pemikiran yang rasional bukan malah irasional. Karena kita dengan berpikir dari situ, kita jadinya berpikir terus gitu. Yang mana sih yang harus saya perhatikan, yang mana sih yang menjadi objek moral saya, tidak, tidak ngambang ya seperti Descartes gitu. Karena, dengan kita berpikir kita sebagai kehendak untuk hidup, kita jadi, berkomunikasi dengan makhluk hidup lainnya, seperti itu. Apakah ada tanggapan Bung Farhan? Eee, Mungkin, tadi kan, Bung Joshua, eee, menyebutkan, kalau konsep kunci dari, seluruh biosentrisme Albert Schweitzer adalah kehendak untuk hidup ya. Ya, Itu konsep kunci. Bahwa kalau kita sudah menyadari bahwa kita punya kehendak untuk hidup, sedangkan semua yang hidup itu punya kehendak untuk hidup juga, maka kita, akan menumbuhkan sikap empati ya, empati dan simpati terhadap mereka yang hidup begitu. Jadi kita mulai menghargai, menilai ya, membobot, segala hal yang hidup termasuk hewan-hewan, segala hal yang hidup. Eee, tapi saya melihat adanya persinggungan ya antara pemikiran Schweitzer itu dengan misalnya kita sebut saja dengan, Schopenhauer dan Nietzsche. Itu, ya, kira-kira sejauh apa, eee, apa, eee, Schopenhauer dan Nietzsche terhadap Schweitzer? Mungkin begitu, Bung Yusuf. ya. Sebelumnya saya lupa menyebutkan ya, bahwa, Schweitzer itu merangkum, jawaban dari seluruh filosofinya itu dalam satu frasa ya, yang bernama penghormatan akan hidup, pe Hmm, ya, reference for life ya. Jadi kita, dengan menghormati kehidupan, bukan menghormati sih, ada bahasa yang lebih tingginya lagi itu, lebih dari hormat kalau reference kalau kan kalau kalau kita ya, ya sempat memikirkan mungkin ya takzim sempat memikir karena menaksim ya, itu iya, karena itu lebih tinggi, kesannya itu ya, ya, tingkat ya, penghormatannya. Jadi bukan yang rata seperti itu, dia ya, bertingkat ya, tingkatnya lebih tinggi daripada menghormati biasa. ya betul. Nah, jadi, bukan hanya sekedar hormat, tapi menaksim ya kalau Yes, lebih ininya kita kalau kita eskalasi lebih jauh. Jadi kita itu mhm, benar-benar merasakan gitu, tapi bukan merasakan hanya manusia saja gitu. Kita merasakan bagaimana, kalau misalnya kita menginjak tumbuhan gitu, kita mmm, mencoba berempati terhadap tumbuhan gitu. yes, Sampai Schweitzer pernah mengatakan bahwa yang
benar-benar beretika itu tidak akan mencabut-cabut rumput gitu atau mencabut-cabut Ya, daun sembarangan. di jalan pulang gitu kan. Ya sama seperti kalau kita tiba-tiba memukul kucing gitu atau ya usil gitu. Ya mungkin ada usil-usil yang ini ya, usil-usil yang tidak tidak menyakitkan lah. Tapi ada juga beberapa keusilan yang ya cukup inilah, maksudnya kalau kita mengaplikasikannya pada diri kita itu cukup menyakitkan gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, eee, Schweitzer itu terinspirasi ya, dia mengkritik Descartes dan Immanuel Kant ya, tapi dia cukup terinspirasi kepada sosok Nietzsche dan sosok, Schopenhauer. Walaupun Schopenhauer juga agak dikritik juga, tapi kalau Nietzsche ini idola masa kecilnya Schweitzer ya, karena, makanya dia menumbuhkan kumis gitu, sama Ya, dia seperti, itu kalau kita lihat, Nietzsche. heeh, kalau Ya kita lihat, rupanya itu ya, kumisnya gitu kan, ya kumisnya itu mirip rambutnya Nietzsche gitu kan. gitu. Heeh, Ya terus kalau kita lihat foto-foto masa mudanya itu kayak memang Nietzsche ya. wannabe gitu loh, pengen banget Terinspirasi jadi dari Nietzsche gitu. Nietzsche tuh. Walaupun nanti dia menantang Nietzsche pada akhirnya. Nah, Mmm, salah satu yang berkorelasi ya antara, teori Schweitzer dan Nietzsche itu bahwa si Schweitzer itu dengan Nietzsche sama-sama mencoba melampaui moral yang ada pada saat itu gitu. mhm, Kalau Nietzsche kan mencoba merumuskan bahwa kita itu, harus menjadi Ubermensch ya. Bahwa menjadi manusia super gitu yang melampaui. Nah itu kan salah satu, kutipannya juga yang terkenal ya, "Apa yang tidak membunuhmu yang membuatmu kuat," gitu. Jadi, Nietzsche itu mencoba merumuskan moral ketika Tuhan itu sudah tidak ada gitu dalam tanda kutip "mati" ya, eee, dan itu sangat Schweitzer gitu. Karena pada saat itu sains sangat berkembang dan Nietzsche mencoba mencari tuh, bagaimana nih kalau moral itu dilepaskan dari, dari ajaran-ajaran atau dogma-dogma yang ada saat itu gitu. Dan itu diaplikasikan juga oleh Schweitzer. Schweitzer melihat tuh pada zamannya itu terjadi decay ya atau pembusukan gitu. Dia melihat pembusukan pada zamannya, dia melihat Aufklärung itu adalah puncak dari peradaban manusia. Mulai masuk ke modernisme itu udah mulai jatuh. Nah, makanya dia akhirnya melihat tuh, bahwa ternyata ada yang salah nih dari, perumusan moral kita gitu. Dan dia itu mencontoh Nietzsche dan dia melihat bahwa kita harus melampaui moral yang ada saat ini. Nietzsche mencoba melampaui dengan konsep Ubermensch-nya dan, Schweitzer tuh mencoba melampaui moral lagi gitu dengan, reference for life-nya. Dia melihat bahwa, eee, bahwa moral yang ada dalam zamannya saat itu tidak punya objek, tidak berelemen, tidak rasional gitu. mmm, Sehingga dia harus merumuskan tuh elemen dasarnya seperti apa. Dan terakhir di bukunya itu Out of My Life and Thought, dia akhirnya melawan tuh, eee, bukan dogma sih, tesis dari Nietzsche ya. mhm, Mengenai Tuhan telah mati. Dia membangkitkan lagi bahwa, Tuhan itu tidak selalu harus dilihat dari segi, materi ya. Tuhan itu mhm, bisa dilihat dari segi mistis. Makanya, upaya-upaya kita itu untuk mencari gitu, apakah ini benar benar fakta konkretnya gini itu, Schweitzer itu udah ya nggak perlulah kita cari sampai ke situ gitu. Kita cuka kita cuma cukup cari, panduan moral dari situ gitu, mistifikasi dari justru karena kita memistifikasi,
pelajaran dari kalau dia kan agama Kristen ya. Kalau kita memistifikasi sosoknya Yesus itu malah kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari situ gitu. Kita nggak perlu melihat, sosoknya itu secara apakah dia itu eksis atau tidak gitu, secara Hmm. materi ya. Hmm. Kalau untuk Schopenhauer sendiri, dia itu terinspirasi juga gitu. Malah dia kayak merasa kayak kalau dalam yang saya baca ya, kayaknya dia menilai Schopenhauer itu lebih dari Hegel gitu. Karena Hegel itu ngambang ya, Hmm. dan, dan relasinya itu dengan Schopenhauer itu saya melihat bahwa, Schopenhauer kan mencoba mempelajari itu sesuatu yang di luar dari, apa yang ada dalam budaya Eropa saat itu ya, di barat gitu. Dia mencoba mencari di timur gitu, di, Buddha ya, dan, dan Schweitzer itu sangat suka gitu dengan apa, budaya-budaya di timur ya, filsafat-filsafat timur itu dia sangat suka Hmm. gitu. Yang katanya, sangat elemental ya, sangat mendasar gitu. Dan Schopenhauer kan mencoba mencari hal yang sama gitu dengan si Schweitzer ini. Sedangkan Hegel kan dia, udah fokus gitu bahwa, dunia itu adalah roh absolut gitu. Roh absolut yang akan mewujudkan dirinya sendiri secara sempurna. Nah itu, Schweitzer itu nggak nerima itu kalau kayak gitu. Sedangkan Schopenhauer sini mengambil langkah yang lebih realistis gitu, bahwa kita itu harus berbuat sesuatu dulu gitu, sebelum menyimpulkan ya, bahwa kita ini akan bergerak gitu, alam historis gitu, jadi kita, Hmm. kalau istilahnya Switzer itu dalam bukunya itu, kita itu kapal gitu, kapal, peradaban itu sebuah kapal. Nah, Hegel ini menarik tuasnya itu terlalu kuat gitu, sehingga kita nggak tahu ini pulaunya sampainya di mana gitu. Ya, jadinya karena optimisme yang berlebihan dari Hegel itu, Hmm. makanya si Hmm. Schweitzer itu nggak suka gitu. Hmm. Justru justru karena, optimisme yang berlebihan itu, terjadi pembusukan dalam peradaban kita itu. Schopenhauer itu dia, eee, mengambil langkah yang lebih realistis ya daripada, Hmm. Hegel gitu. Dan Schweitzer itu pengennya yang seperti itu, sama-sama Hmm. memiliki langkah yang elemental. Mungkin seperti itu Bung Farhan. Hmm. Tadi kalau untuk Kant itu kira-kira sejauh apa pengaruhnya? Ini kan kalau saya lihat sosok Switzer ini banyak eh, tokoh ya, banyak intelektual cendekiawan Barat yang kemudian mempengaruhi dia. Nah itu termasuk yang dikritik kan Kant juga kan. Nah Ya, kalau Kant itu unsur apanya yang dia petik begitu dari ya, pemikiran Kant? ya. Kalau Schweitzer sendiri melihat, Kant itu sama kayak Descartes gitu, bahwa dia itu mengambang ya. Hmm. Apalagi, ketika Kant itu mengatakan bahwa kita itu punya moral imperatif ya, kita punya, moral yang harus dipatuhi gitu. Nah itu dari mana, kalau si Schweitzer kan bertanya, "Dari mana tuh harus dipatuhi?" Gitu, "Tahu dari mana?" Ya Iya. adalah sesuatu yang transendental kayak katakan Hmm. kan, makanya, Schweitzer itu nggak suka banget kata transendental gitu, kayak apa ya, ya jadinya ya kita itu seakan jauh gitu Hmm. dari sosok Tuhan itu gitu. Makanya kayak kalau kalau Schweitzer sendiri itu lebih suka konsep panteisme sepertinya ya, ketika Iya. kita membaca bukunya Philosophy of Civilization gitu, bahwa Hmm. Tuhan itu dekat dengan kita gitu, Tuhan ada di hati kita, Hmm. Tuhan ada di mana-mana. Mungkin seperti itu. Hmm. Eh,
kalau untuk apa namanya, eh, mengapa kira-kira Bung Joshua, pemikiran Switzer ini kalau kita lihat kan amat berdampak luas. Tadi saya menyebutkan Rachel Carson ya, yang tulis Silent Spring, saya baru, yang kemudian mantik eh, apa namanya, kesadaran lingkungan ya, seluruh dunia. Ya, Eh, tapi kenapa kemudian pengaruhnya itu lambat laun kurang diperhatikan begitu ya dalam dunia akademis. Padahal kalau kita lihat ini biosentrismenya itu ya apa ya, dahului tokoh-tokoh biosentrisme modern seperti itu. Tapi kenapa kalau kita lihat eh, di buku-buku pengantar etika lingkungan misalnya itu sangat sedikit sekali ya iya, apa iya betul. membahas. Padahal itu Membahas. sangat besar eh, perannya gitu untuk eh, menyadarkan eh, manusia bahwa ternyata makhluk hidup lain itu punya nilai yang moral yang sama dengan manusia. Kira-kira kalau Ya, menurut Joshua apa? Joshua, terutama di Indonesia mungkin ya, kalau kita kaitkan. oke. Kalau menurut saya itu pertama karena bukunya Schweitzer itu dari beberapa ulasan yang saya baca dan yang saya setuju juga, dia itu salah satunya terlalu ini, terlalu awalnya itu terlalu mengulas semua filsafat dari awal gitu. Oh, oh iya, Ya, 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 betul. dan intinya itu di 2 bab terakhir gitu. Makanya Ya, akhirnya iya, jadi kan ada 17 bab ya, 18 bab ya, itu. dia Itu mengulas baru intinya sebenarnya mengkritik ya. betul. Jadi dia mengulas semuanya tuh. Dia mengulas semuanya dulu. Dari, Yunani kuno dibahas gitu, stoisisme, Iya, pertengahan, mm, baru dia nembak tuh, tujuannya dia apa iya, sih gitu. Sedangkan iya, dia nggak nembak dulu nih di awal, iya. gua mau apa?" Heeh. gitu, kayak gitu. Jadi Dia tesis cuman bilang, "Ada statementnya decay belum nih." ada. Iya, ada decay nih. Iya, Eh, decay-nya diselesaikan dengan apa? Oh, dia ngulas dulu tuh, Iya, dia ngulas dulu. Bener kan? Dia iya, 5 bab pertama dia dia ini iya, nih, dia kritik kan, bilang, bahwa, iya, betul. eee iya, bahwa kita sedang ada pembusukan nih, peradaban kita. Kenapa? Oh, mulai dulu dari Socrates gitu. Jadi kayak Hmm, kenapa, saya akan mengulas terlebih dahulu, tetapi dia ngulas kepanjangan gitu. Dia iya, dari pokoknya dari, bagaimana, terminologi filsafat itu ada iya, gitu dalam, hmm, zaman Yunani kuno sampai kepada zamannya dia itu dia bahas semua gitu. Kalau dari ulasan yang saya baca ya dan menurut saya setuju sih dengan ulasan itu ya karena, apa ya, kita tidak dapat poinnya gitu. iya, Dari situ kita baru dapat poinnya itu di 2 bab terakhir gitu. Dan yang kedua itu kalau, apa, menurut saya di zaman sekarang itu kan mencari sesuatu yang applicable ya, yang enggak hmm, ya kalau kalau apa, kalau Switzer kan dia terafiliasi dengan mistisisme ya, suka memistifikasi gitu. iya, Dan ini menjadi kritik saya juga terhadap Switzer, hmm, sedangkan dia mengkritik transendental, tapi dia memistifikasi banyak sesuatu. Meskipun oke hmm, lah, apa, itu rasional gitu dan itu elemental gitu. Tapi, apa, banyak orang yang kalau misalnya kita merumuskan sesuatu secara elemental itu dan dengan apa, dengan ulasan yang terlalu banyak gitu untuk sampai kepada situ, ya apa, kalau zaman sekarang kan juga kurang inilah, kurang diperhatikan gitu. Di kalangan hmm, Kak, kalau untuk ini ya, kalau untuk kalangan masyarakat awam ya. Kalau hmm, untuk akademisi sendiri di Indonesia
saya jujur kurang paham juga ya kenapa Switzer itu apa ya, dipandang sebelah mata gitu dalam etika lingkungan. Tidak pernah juga Iya, dibahas itu, padahal dia iya betul. adalah pelopor ya, malah lebih terkenal, Pelotor. penerusnya ya Paul Taylor gitu. Nah, itu Beliau Paul Taylor dan Paul Taylor kan penerusnya. lebih kalau ininya dia biosentrisme egalitarian ya. Ya, egaliter. Egalitarian ya, malah lebih terkenal itu padahal itu dasar-dasarnya itu di Switzer gitu. Ya. Kalau untuk secara etika lingkungan lebih luasnya sendiri, menurut saya juga masih kurang diperhatikan gitu di Indonesia ya. Hmm, Karena hmm, hmm. saya rasa kita itu belum terlalu melek gitu dengan tindakan-tindakan kita gitu. Dan itu Hmm. mungkin yang dimaksud oleh Switzer gitu. Kita setiap melakukan tindakan itu ya kita harus memperhatikan gitu. Ya Ini kita sadar ya. kita menyakiti orang lain nggak sih? Nah itu, menurut saya orang Indonesia masih kurang gitu terhadap itu, Hmm. kurang memperhatikan. Kemarin saya naik kapal, naik Oh. kapal ya naik naik ya dari, Kendari ke Hmm, Bau-Bau, ada kota namanya hmm. Bau-Bau gitu. Nah itu selama saya duduk, itu udah 3 4 orang tuh buang sampah, udah buang aja gitu. Kayak kayak dia Oh. emang nggak mikir gitu, ya udah buang aja Hmm. gitu. Padahal kan kayak kita Astaga. kan kayak ah, kan Ah, kita kadang kita mikir, "Kalau kita buang gimana ya?" Gitu kan, kayak gitu. Apa implikasinya ya? Kalau ini enggak gitu, buang aja gitu. Sempat saya bilang, "Wah dibuang-buang aja tuh gitu sampahnya," gitu kan, "dibuang-buang aja." Wah dia malah ngetawain kan, wah ya emang gitu berarti kita masih kurang melek aja gitu. Dia ketawa ya. nyengir-nyengir gitu, emang kenapa gitu kayak kayak gitu. Jadi Oh ya gitu emang ya, ini Mas. kayak seenaknya gitu, seakan Iya, dunia itu punya dia doang gitu. iya Bung Edi ya. Yang di mungkin yang dimaksud Schweizer itu kayak gitu. Ya, saya kira kalau saya ingat-ingat lagi tentang Switzer, dia menyarankan kita untuk kalau bertindak itu kita tetap sadar. Itu juga kan yang Putus ya? menjadi Tadi putus ya? ya, Tadi putus ya? iya ya, sempat putus ya. Gimana? Ya, saya kira saran dari Switzer itu kalau saya gali-gali lagi ingatan saya tentang Switzer adalah senantiasa senantiasa sadar akan Ya, perbuatan kita ya. Jangan mekanis begitu, ya jangan intinya dianggap itu semuanya sebenarnya. jangan dianggap semuanya itu normal gitu ya. Ya betul Tidak betul. ada konsekuensinya begitu, baik Ya pada makhluk lain maupun kita sendiri. ya betul. Padahal mereka yang membuang sampah sembarangan kan kalau kita lihat efeknya juga pada dirinya sendiri kan, bukan cuma pada Ya makhluk benar. lain. Bukan cuma makhluk lain aja, ya dengan dia membuang sampah itu dia nggak peduli sebenarnya dengan dirinya sendiri gitu kan. Iya. Atau mungkin dengan anak cucunya yang jangka panjang bakal merasakan gitu Nah, iya, implikasi iya. dampaknya gitu kan. Bukan hanya ini saja sebenarnya yang tersakiti, bukan hanya lingkungan atau hewan atau tumbuhan, tetapi, manusia itu sendiri gitu. Tapi entah Hmm. dibalasnya dalam jangka waktu berapa tahun kan, Iya. seperti itu. Hmm. Eh, Tadi ada istilah menarik ya tentang biosentrisme egalitarian. Kalau saya tidak salah ingat, ada juga variannya yang lain, Ya, inegalitarian. egalitarian. Nah, itu kalau posisinya Switzer, kira-kira kalau menurut Bung Joshua itu ada di mana ya di antara dua itu? Kalau menurut saya sih, saya belum bisa mengklasifikasikan ya, karena kan, Hmm, egalitarian dan inegalitarian itu, istilah itu ada setelah zaman Switzer ya. oke. Tetapi kalau menurut saya sendiri sih, lebih condong ke ini kali ya, inegalitarian kalau menurut saya. Karena, Kenapa itu? eee,
kalau menurut saya itu, ada penekanan yang berbeda ya dari buku Mhm. terakhirnya Albert Schweitzer itu, ya memang kita harus ini, apa namanya, kita harus memperhatikan apa, lingkungan ya dan maksudnya Iya, lingkungan dalam artian makhluk hidup lainnya. Tetapi, iya. kita harus berfokus nih yang mana apa, ada jarak antara value, makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lainnya kalau menurut saya Mhm, itu. mhm, mhm. Karena di buku terakhirnya itu, The Reference of Life ya yang ini, Mhm, mhm. yang apa, rangkuman dari ininya dia kan. Iya, heeh, Yang heeh. dia kasih yang dia berikan tuh nasehat, kepada manusia gitu, ada nasehat for man gitu dia bilang, di Iya. buku kecilnya itu yang tahun Iya, iya, 60-an kalau yang nggak salah. bagus ya. Iya kan? Iya, iya. Mhm. Nah itu, kalau saya lihat ya di situ, dia lebih menyarankan gitu untuk membantu gitu manusia yang kesusahan gitu, kalau kalau ada Iya. manusia yang kesusahan gitu, dibantu. Kalau kalau boleh sisihkan sedikit gitu materimu untuk dia gitu. Mmm, Kalau kalau apa, memang memang sih kalau tumbuhan gitu atau hewan, dia bilang bahkan iya. kumbang yang terbalik pun harus dibalik gitu, balik biar Iya, dia bisa iya. jalan. Dia bilang Heeh, dia heeh. bilang seperti itu. Tetapi, apa, dia bukan tidak mengizinkan ya ada killing gitu, Iya. maksudnya ada dalam tanda kutip, ya apa ya, takutnya disensor gitu kan, Iya. pembunuhan gitu. Nah Iya, itu, tidak mengizinkan gitu kan. Nah, tetapi kalau dia bilang sendiri bahwa, kalaupun ada itu harus necessary gitu, necessary mhm, killing istilahnya. mhm. Ya jadi, kalau kalau berangkat dari itu pun, ya saya pikir, eee, adanya ketidaksetaraan value ya, kalau sudah berbicara soal necessary killing. Kan ada yang berarti ada yang memang harus dibunuh gitu. Iya. Ya makhluk seperti apa gitu kan, ya itu Mhm, pasti mhm. nanti ada Iya, ininya gitu, perdebatan lagi. ada apa namanya, Iya, naik turunnya kan fluktuatif iya, gitu. Ini ya jadi tapi tetap kita harus menilai itu dari awal tuh, secara iya. Mhm, subjektif kita sebagai kehendak untuk hidup gitu. Oh ini necessary nggak sih? Gitu. Tetapi, mhm. ada ketidakseimbangan value di situ saya lihat. Mmm. Oh, iya, iya. Jadi, apa namanya, saya juga ingat ya, apa namanya, bahkan dia kan jadi, dokter ya, saya lupa Ya, juga ya, dia jadi dokter di Afrika ya, dan, ketika malaria, itu kan dia, ya, itu kan penyebabnya nyamuk. Nah, itu dia membasmi juga kan nyamuk itu kan, supaya nggak jadi ya, benar, penyakit kan. benar, Jadi, benar. makhluk, yang namanya nyamuk itu juga, ya Iya, menurut dia itu sebagai, makhluk yang harus dimusnahkan iya, begitu ya. musnahkan Mhm. kan. Jadi Iya, ada necessary di situ, iya, keperluan gitu, ya mau nggak iya, mau gitu. yang Kalau mendesak Shakespeare bilang gitu. to be or not to be, gitu. Kayak, Betul, ya betul. udah mau gimana kan, mau gimana lagi, posisi yang ya mau nggak mau, kayak gitu. Jadi kalau menurut Joshua tadi, saya tekankan lagi kalau, Switzer itu masuk dalam kategori non-egalitarian. Eee, Condongnya, ya condongnya ke sana, lebih ke sana. ya, Eee, Kira-kira kalau tadi kita, bahas juga kan, Bung Joshua terutama tentang relevansi ya, percakapan kita ini terhadap, isu lingkungan yang terjadi, ya, di dunia kan, yang berdampak pada kita semua. Bahkan sudah apa, eee, perubahan iklim ya, bukan krisis ya, iklim lagi ya, sudah tingkatnya, sangat berbahaya. Nah, kalau kita, lihat sebetulnya apa yang menjadi relevansi, apa yang bisa kita peroleh dari, ajaran dari Switzer ini ya.
terhadap penyumbangan, supaya apa, tidaknya pada level individu kita lah, bisa menjadi individu yang lebih baik untuk, menjaga lingkungan, gitu. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya Switzer ini sangat relevan ya sekarang gitu, untuk sekarang. Mhm, Setidaknya kita kita nggak perlu mempelajari, sampai ontologinya, menurut saya tuh, implikasinya aja ya, itu iya, ontologinya tuh butuh reviewnya itu sangat panjang gitu kan, iya betul, untuk membaca itu, apalagi untuk masyarakat awam. Kalau menurut saya mhm, sih cukup bahwa, kita itu melakukan sesuatu itu, jangan sembarangan gitu, dipikir mmm, dulu mungkin mungkin, mhm, apa, kalau bisa saya reduksi ya seperti itu iya, gitu. Ya bahwa mmm, kita itu hidup di dunia itu nggak sendiri gitu. nah, Kita itu, apa, membutuhkan juga makhluk hidup yang lain. Kalau apa, saya baca berita kemarin itu mulai dari Agustus 2023 itu suhu rata-rata kita itu sangat meningkat ya, meningkat sampai mmm, sekarang gitu, malah ya nggak tahu kapan turunnya, ini masih meningkat sampai sekarang, masih konstan. Nah itu, efek dari beribu-ribu tahun gitu kan udah apa, dari akumulasi, apa, akumulasi perbuatan kita selama itu gitu. Bahkan dalam 200 tahun terakhir itu meningkat, eee, apa, iklim kita itu meningkat sangat pesat gitu. Jadi mmm, ya kembali lagi menurut saya sih sebenarnya sangat relevan sih, apa, bahwa kita itu melakukan sesuatu itu atas dasar pertimbangan gitu, atas dasar empati, atas dasar rasionalitas, mungkin seperti itu. mmm, eee, kalau menurut Bung Joshua sendiri ada lagi mungkin barangkali yang, perlu kita ketahui dari seorang Albert Schweitzer ya, eee, apakah mungkin ada hal-hal yang bisa diteladani begitu selain, apa, dari ajarannya mungkin ya, tapi dari perilakunya. Tapi karena saya, kalau tidak salah ingat itu, eee, dia dia menekankan bahwa kalau mau melihat ajaran saya itu lihatlah perilaku saya kan, hidup Ya saya ya gitu. ya, Itu benar 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 itu itu benar bagaimana benar menurut benar Bung benar. Yos? Mhm, Jadi, Switzer ini mencoba membedakan dirinya itu dengan filsuf lain kalau saya lihat ya. Jadi kayak, mhm mhm. gua nih gua nih benar-benar menjalankan gitu apa yang Iya, gua mhm. omongin gitu kan, Iya nggak iya. cuman ngomong doang gitu, kalau apa, Switzer itu. Jadi dia itu, apa, umur 20 tahunan ya, udah doktor dia ya, Iya, dua betul, puluh Bos. tahun dia itu udah Betul dokter. betul. Nah itu menurut saya itu patut diteladani tuh, bahwa, ya itu kan pantang menyerah tuh. Iya. Ya iya, Mana dan dia ambilnya filsafat apa, filsafat teologi ya. Wah, ya filsafat dan teologi betul. gitu. Itu Mmm, sampai tingkat doktor itu menurut saya luar biasa dan ya mmm, bukan dia itu nggak kaya-kaya banget gitu. Apa, mhm dia mhm. dia tuh sempat pinjam gitu, pinjam ke temannya, pinjam ke Iya. sini, terus habis belajar tuh pulang dia ini, apa, ngajar gitu. Dia Oh iya, dia ngajar ini iya ya, kan, piano ya? iya dia Apa, ngajar piano piano kalau nggak salah. gitu, ya terus dia ini, apa, nyumbang khotbah gitu. Mmm, Jadi, ya menurut saya dia sangat rajin ya itu kalau sangat mhm. rajin dan disiplin. Setelah dia Nah, ambil doktor, dia banting setir istilahnya ya. Dia langsung iya jadi ngambil ini ya, apa namanya, dokter gitu. Setelah dokter. dari dokter Wah. ke dokter gitu kan. Dia dokter itu ngambil 30-an tahun Mhm, gitu. Jadi, iya, ya kan, dan akhirnya dia dia ke mulai dari awal Afrika. lagi, Iya, dia luar mulai dari biasa. awal, padahal dia dokter Iya, filsafat ya. harusnya kan, Nah, apa, digadang-gadang kan di iya, bayangannya koleganya, wah jadi ini kan, iya, akademisi dokter besar gitu, besar, kok akademisi kok ke besar ini. Afrika? Kok ke Afrika gitu, banyak yang nantang gitu, kayak maksudnya lu aja Heeh, kagak punya duit gitu, dan iya malah dia minta-minta duit gitu ke iya, temennya, sumbangan kan kan, iya, minta sumbangan itu berkali-kali biar dia bisa ke Afrika gitu, dan dia bawa mmm, istrinya juga masalahnya gitu. iya, heeh, iya, Itu, membutuhkan biaya yang sangat besar dan dia itu membangun,
rumah sakit juga di sana gitu. Ya, Boleh di-search lah, apa, di Google Maps itu ada tuh, iya. Albert Oh, sampai sekarang Schweitzer, ada ya ya itu, ada Albert Schweitzer, search hospital. aja Albert Schweitzer nanti, kita Hmm, taruh di ini, di highlight kita. Mungkin itu hmm, kalau menurut saya. hmm. Oke, Bung Jasa, kalau tidak ada atau masih ada yang Iya, mau dibagikan ke kita semua barangkali? iya. Mungkin ini, menjadi pengantar ya, Ya, tentang sosok Albert Schweitzer dan etika lingkungan. hmm, Barangkali berikutnya kita akan membahas nih korelasi antara, teori Schweitzer nih dengan salah satu anime yang apa, bernama Beastars tuh. Itu, hmm, saya rasa cukup menarik untuk dibahas. Perubahan karakter yang benar-benar menunjukkan, apa ya, reference for life-nya ini, Albert Schweitzer gitu dalam hmm, diri, karakter protagonisnya itu. Nanti kita lihat hmm, korelasinya seperti apa. Mungkin seperti itu, Bung. hmm. Oke, eh, kalau begitu eh, kita dengan berat hati harus eh, Iya, apa namanya undur diri ya, iya, pamit. Eh, kita berjumpa di episode selanjutnya ya, iya. episode 3 yang akan diisi oleh saya. Nanti saya bergantian sama Bung Joshua lagi. Eh, Barangkali itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga mendapatkan pencerahan gitu ya, dan eh, apapun itu dengan filsafat kita berkembang. Dan filsafat kita berkembang. Ya,